Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kembali saya mengingatkan bahwasannya mengikuti bacaan ini ya sangat bermanfaat, dikarenakan pertama saya terjemahkan per kata, kemudian diurai pula sisi nahwunya, dan terkadang saya sampaikan juga dalil alfiyah atau kitab yang lain kalau ada hal-hal yang saya kira perlu untuk menyampaikan dalil sisi nahwunya. Selanjutnya tentu saja isi kandungan kitab ini sangat bermanfaat ya dari bidang tasawufnya. Dan tak lupa pula saya sampaikan di sini, bagi yang ingin mengikuti les online nahwu, silakan boleh chat di WA saya ini. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Wa yamna'uka, dan yamna'uka itu dhamir ka'ala maf'ulun bi, terjemahannya mencegahmu. Apa yang mencegahmu? Fa'ilnya nanti kita lihat nanti di depannya. Kita bacakan dulu. Min ghibati, dari ghibah, al-muslimina, orang-orang muslim. Amrun, amrun adalah fa'il dari yamna'u tadi, terjemahannya satu perkara. Nah, di sini Imam Al-Ghazali setelah pada pertemuan sebelumnya ada satu ayat yang kalau kita mengikuti ayat itu saja itu sudah bisa mencegah kita dari ghibah, yaitu yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah menggibah sebagian kalian atas sebagian yang lain. Nah, ayat ini saja sudah bisa sebenarnya, tapi ini kemudian ditambahkan lagi oleh Imam Al-Ghazali supaya semakin sadarnya kita bahwasanya jangan menggibah, yaitu satu perkara ini yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, di mana satu perkara ini akan bisa mencegah kita dari menggibah orang-orang muslim. Kemudian lau artinya kalau, ini huruf syarat. Tafakkarta, tanya itu adalah fa'il, di mana ini adalah fi'il syarat, terjemahannya engkau merenung, fihi, padanya. Nah, di sini mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya mahdhuf, kembali ke belakang. Jadi kalau kita terjemahkan kira-kira begini, kalau engkau merenung pada satu perkara, perkara mana? Nanti di bawahnya. Kalau engkau merenung pada satu perkara, maka perkara tersebut itu akan mencegahmu dari ghibah orang-orang muslim. Nah, gitu. Perkara apa itu? Nah, mari kita lihat. Wahwa, dan huwa mubtada, terjemahannya dia, yaitu perkara itu tadi. Antanzuro, bahwa tanzuro, engkau memandang. Tanzuro ini fi'il mudhari mansub dengan an, fa'il dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Selanjutnya an ditambah tanzuro adalah fi mahali raf'in, menjadi khobar dari huwa. Selanjutnya ila nafsika, kepada dirimu sendiri. Nah, ini dia perkaranya akan jelaskan Imam Al-Ghazali, yaitu kita tanya diri kita sendiri. Hal ini huruf istifham, terjemahannya apakah. Fika jar majrur menjadi khobar syibul jumlah muqaddam, terjemahannya dalam dirimu. Aibun, ini mubtada, terjemahannya aib. Zahirun adalah naat, terjemahannya yang tampak. Au huruf atau litakhir, terjemahannya atau. Batinun, yang tidak tampak. Perhatikan di sini pertanyaan Imam Ghazali yang diserukan kepada kita supaya kita bertanya pada diri kita sendiri, yaitu apa? Apakah aib di dalam diri kita itu modelnya tampak atau nggak tampak? Artinya nggak ada pertanyaan di sini bahwasanya ada aib atau nggak ada, bukan gitu, tetapi tampak atau nggak tampak. Kenapa? Karena semua orang pasti punya aib, semua orang pasti punya salah. Kenapa? Yang maksum, yang terhindar dari dosa hanyalah para nabi. Nah, kita manusia biasa pasti punya salah. Oleh karena itu, lihat ke dalam dirimu sendiri. Nah, perkara ini akan bisa mencegahmu dari ghibah kalau kau sadar diri. Nah, kira-kira begitulah. Kemudian tanyakan juga kepada dirimu, wahal, dan apakah, ini juga sama huruf istifham.
anta mubtada, terjemahannya engkau, muqarifun. Muqarifun adalah khabar secara nahwu. Secara sorof ini adalah isim fa'il, terjemahannya adalah orang yang melakukan. Nah, di sini perlu saya tambahkan penjelasan sedikit. Kenapa satu kata terjemahannya kok panjang? Nah, jawabannya kata adalah ini berasal dari posisinya. Karena posisinya khobar, maka dikasih terjemahan adalah. Selanjutnya, kata orang yang, karena dia adalah isim fa'il. Ini dari sisi sorofnya. Nah gitu, jadi seolah-olah terjemahannya panjang. Selanjutnya, maksiatan. Maksiatan maf'ulun bi, terjemahannya maksiat. Kemudian di sini saya tambahkan pula bahwasannya ini adalah maf'ulun bih tadi ya, maksiatan adalah maf'ulun bih dari isim fa'ilnya tadi, yaitu isim fa'ilnya muqarifun tadi. Di mana isim fa'il ini bersandar kepada huruf istifham yang hal tadi, maka dia beramal. Ada penjelasannya bisa lihat di kitab Syarah Ibnu Aqil atas kitab Alfiyah Ibnu Malik pada bait 429. Nah baik, kita lanjutkan bacaannya sedikit lagi. Kitab Bidayatul Hidayahnya, sirron adalah hal, terjemahannya hal keadaanmu ketika maksiat kau itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, au huruf atau litakhir, ataukah jahron, terang-terangan. Nah, kembali lagi di sini, satu pasti bermaksiat, nggak ada orang suci, pasti ada maksiatnya, apakah tampak ataukah tak tampak. Kedua, apakah ketika bermaksiat itu tadi terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi nggak ada pilihan, nggak ada maksiat atau nggak ada dosa, atau ada dosa, nggak ada pilihan. Sebab apa? Sebab pasti orang ada dosanya. Nah, kembali lagi pesannya di sini adalah untuk sadar diri. Karena kau manusia biasa, kau bukan nabi, kau tidak maksum, maka kau pasti punya salah. Maka kau jangan sok suci, mikiri dosa orang, nyeritain orang. Uruslah dosamu sendiri, lihat ke dalam dirimu sendiri. Jangan sibuk ngurusi kesalahan orang. Karena kau pun pasti punya kesalahan, di mana kau pun pasti tak suka ketika kesalahanmu itu, ketika maksiatmu itu, ketika dosamu itu dicerita-ceritakan kepada orang-orang yang lainnya. Nah, kira-kira begitulah pesan dari isi yang kita baca ini. Nah baik, sekian dulu bacaan kita pada pertemuan ini. Kembali lagi, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Adapun bagi yang ingin les online, silakan chat di WA saya, bisa juga tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam.